Mohon maaf nih Pak, saya kan mantan di Dinas Bina Marga. Bapak dinas mantan di Bina Marga Provinsi. provinsi. Ya, Kenapa betul. Bapak mendiami tanah negara? Saya kan justru menjelaskan. Ah, Dalam barang milik negara itu diperbolehkan mendiami selama itu belum dipakai. Ya, itu satu Pak. Barang milik negara itu boleh. kata siapa? Ada undang-undangnya, ada PP-nya Pak. So, Ada coba PP-nya. lihat. Ya, nanti saya kasihkan lihat. Nanti saya kasihkan Pak Jujun ya. Menyesatkan perkataan pensiunan Kepala Seksi Dinas Bina Marga ini tentu saja bikin kita semua geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, sebagai mantan abdi negara, apa yang dinyatakan oleh beliau ini sangat bisa untuk memicu polemik horizontal di kalangan masyarakat awam. Apa nih pensiunan pemerintah kok nggak ngasih contoh sih? Saya ngasih contoh Pak. Nggak ngasih contoh, Pak. Saya kasih contoh. Harusnya Bapak punya pensiunan. Bentar, Bapak justru selama saya punya menjadi pejabat PSDA digaji. Saya karena tahu undang-undang dan peraturan PP-nya, makanya saya bisa pakai itu. Oh, Bapak Karena saya ada ini. Karena ada- tahu undang-undang PP-nya sehingga Bapak langgar. Tidak, karena kan ada Malu, Pak. yang Bapak mewakili. pensiunan Saya justru nggak mampu Pak. Pantas saja banyak warga penghuni Bangli yang masih berpikir jika mendiami tanah negara itu sah-sah saja. Kedua, Pak Presiden sendiri, Aha. tolong jangan ya rakyat ini dibikin susah lagi. Karena kalau rakyat dibikin susah, berhadapan dengan saya, maksudnya sama Presiden. Sorry Pak, Konteksnya beda itu, Nah, Pak. Ya ini makanya ini kan di dalam, ini di dalam Pak. Sekarang gini, Iya. Bapak kategori rakyat susah bukan? Rakyat susah. Mantan ASN. Pak, mantan ASN tapi nggak seperti yang Bapak bilang. Kalau nggak ngapain sih di Loh, Pak, situ? Bapak malu Tidak. dong sama rakyat biasa yang punya rumah sendiri. Tidak, karena saya resmi. Ada legal Bukan, aspeknya. Bapak bergaji nggak oleh negara? bergaji. Dulu sebagai apa di Dulu. provinsinya? Saya sudah Enggak, pensiun. terakhir pensiun apa? Kepala seksi. Masa kepala seksi nggak punya rumah? Tapi apakah benar apa yang diucapkan oleh Bapak pensiunan ini, Lur? Justru itu Pak. Enggak, Bapak. Kenapa nggak nabung waktu jadi kasih? Pak, berapa Bapak Loh, tahu? zaman itu loh. Berapa gaji Tahu saya lah, itu cuma Pak. 3 juta. Enggak. ASN zaman itu kepala seksi provinsi. Sekarang ini aja. Kami sadar bahwa kami tinggal di situ. Dibongkar mangga, kemudian kasih waktu 2 minggu. Ya. Tetapi kami minta relokasi itu aja Pak. Ya segini dulu, Bapak pindah dulu. Kan gitu loh. Oh gitu. Kedepannya seperti apa kan saya memikirkan. Tapi kan saya tidak boleh mengumbar janji. Nanti dianggap saya dusta. Artinya kan harus dihitung dengan kemampuan keuangan. Tanahnya ada nggak? Ada. Alhamdulillah Pak. Berapa rumah sih? Wadas itu 243. Ya. Saya bicara Wadas Pak. Tanahnya ada ya? Ada ya Pak. Pak, Saya minta gini. Itu. Yang nurut sama saya pasti saya perhatikan. Yang nggak mau nurut Coba kita analisa tipis-tipis biar nggak miss. Secara prinsip ya undang-undang itu melarang bagi siapapun untuk mendiami dan menguasai tanah milik negara. Meskipun tanah itu belum dipergunakan. Hal ini tercantum pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UU-PA. Setidaknya itu ada 3 aturan hukum utama yang menjadi acuan, yakni Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 yang berbunyi dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Menguasai tanah milik negara tanpa dasar hukum yang jelas itu dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum dan tentu saja bisa dipidanakan. Lalu negara secara absolut itu memiliki hak menguasai atas tanah, Lur. Tapi hak dan kewenangan itu memang bisa diberikan kepada siapapun dengan mekanisme perizinan yang sah tentunya. Contoh kayak hak pengelolaan gitu kan, hak garap dan lain-lain lah. Nah, itu pun sependek pengetahuan kami, bukan untuk pemukiman dan tidak bisa dimiliki secara mutlak atau didiami tanpa batas tertentu gitu loh. Nah, jadi hak kepemilikan itu tetap milik negara. Dan jika sewaktu-waktu negara membutuhkan, itu harus diserahkan dengan sukarela. Paham nggak lu sampai sini?
Jadi yang diperbolehkan itu hanya pemanfaatannya saja gitu loh, selagi itu belum dimanfaatkan atau dibutuhkan ya oleh negara gitu lur. Dan memang gini lur ya, ini menjadi polemik. Jadi kita merasa kita udah bayar sewa, jadi kita berhak untuk terserah kita nih, mau kita bangun, mau kita apa segala macam, toh nanti kalaupun misalnya diambil alih, maka kita akan mendapatkan ganti rugi. Nah, ini adalah pemikiran yang salah, karena pada kenyataannya kalau suatu saat negara ini membutuhkan, bahkan tanpa notifikasi ataupun pemberitahuan sama sekali, itu tidak menjadi masalah gitu. Karena dari klausul awal yang sudah disepakati, silakan dipakai gitu kan. Nah, peruntukannya juga ya seharusnya ini dipergunakan berdasarkan sesuai zonanya gitu. Kalau memang ini zona hijau, maka itu hanya diperbolehkan untuk ya bercocok tanam, pertanian, perikanan gitu-gitu loh ya. Nah, kalau misalnya dijadikan pemukiman, ya mungkin gini loh, dari negara itu silahkan aja gitu. Akan tetapi kalau suatu saat nanti ini akan diambil alih, ya nggak ada ganti rugi gitu. Apalagi misalnya dibangun mau permanen kayak mau nggak, ya silakan. Cuman ya nanti ketika suatu saat diambil, ya udah diratain aja gitu. Harusnya sih gitu. Akan tetapi kan kalau secara sosial ini jadi kurang bagus gitu, seolah-olah negara itu menjadi kejam gitu terhadap warganya gitu lur. Nah, terus ada juga fungsi sosial hak atas tanah. Nah, ini mungkin yang dimaksud sama Bapak pensiunan tadi gitu ya. Karena di pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria itu menjelaskan jika setiap orang gitu ya, atau badan hukum atau instansi yang memiliki hubungan hukum dengan tanah itu wajib memelihara tanah tersebut dan mencegah kerusakannya dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah. Nah, ini adalah inti dari bunyi pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Nah, pertanyaannya tentu adalah pada bagian hubungan hukum apa maksudnya? Gitu kan? Nah, ternyata ini adalah keseluruhan subjek hukum yang memiliki keterkaitan dengan tanah tersebut lur, yaitu orang ataupun individu yang diberikan kuasa ataupun izin secara sah ya, atau badan usaha gitu, atau ya instansi pemerintah yang diberikan kuasa untuk menempati atau memiliki hak tinggal di sana wajib memelihara gitu. Oke lur. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini sesuai begitu dengan yang dimaksud oleh Bapak ini? Ya jelas saja tidak. Gitu kan ya, karena gini loh, secara kapasitas tentu lebih berhak Kang Deddy sebagai gubernur untuk mendeklar arah penggunaan lahan, karena kan Kang Deddy sebagai gubernur gitu kan. Nah, kecuali si Bapak memiliki izin dan hak penggunaan yang sah melalui mekanisme perizinan yang dikeluarkan oleh negara melalui lembaga atau instansi yang ditunjuk menguasai lahan tersebut oleh negara tentunya. Nah, itu pun yang kayak seperti kami bilang di awal, ketika Kang Deddy ini adalah untuk diambil alih kembali, maka secara de facto mungkin ya itu izinnya akan gugur gitu, karena yang mengeluarkan izin kan negara. Terus sama negara ini ditarik lagi izinnya. Udah selesai sampai di situ. Jadi nggak istilahnya ada apa ya bahasanya, kami sudah menempati ini sekian lama, kami sudah membangun ini, kami minta kompensasi. Tidak ada seharusnya. Jadi yang berkembang itu adalah kita kan berharap nggak apa-apa nih kita bangun, toh nanti kalaupun digusur kita dapat ganti rugi. Nggak kayak gitu konsepnya gitu. Paling ada kompensasi atau kerohiman doang berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah pada saat itu gitu loh lur. Lalu pertanyaannya begini, terus bagaimana dengan kalangan ekonomi lemah yang meninggali tempat itu? Nah, dalam hal ini ya adalah warga Bangli gitu yang tinggal di situ gitu ya. Tentu ini ada mekanisme yang mesti dijalankan secara menyeluruh gitu ya, nggak bisa setengah-setengah. Termasuk mungkin sudah berapa lama tinggal, apa aja benefit yang sudah didapat selama tinggal di situ ya, di tanah negara itu. Terus kemudian jika dihitung sewa secara komersial, kira-kira berapa uang yang bisa dihemat oleh mereka jika dibanding menyewa di tanah negara. Nah, jadi gitu-gitulah, intinya ada yang harus diperhitungkan. Kemudian sampai sejauh mana negara memberikan secara tidak langsung gitu ya, karena sudah diperbolehkan mendiami tanah negara, mereka udah dapat apa aja selama tinggal di situ gitu loh. Jadi ya predikat ekonomi lemah ini kan hanya predikat sementara gitu ya, dimana harusnya ini bersifat ketika kita melakukan usaha ataupun apapun, kita memiliki kekuatan ekonomi ataupun kekuatan ekonomi kita tuh bisa pulih kembali ketika kita tinggal di sana. Paham gak lur? Jadi warga yang merasakan kekurangan gitu dalam hal fundamental ya, kayak sandang, pangan, papan atau kebutuhan primer karena suatu kejadian luar biasa dalam bidang ekonomi gitu, misalnya kayak krisis moneter, kemudian kayak corona kemarin gitu kan. Nah,
itu kan nggak serta-merta seterusnya gitu, paham nggak Lur? Nah, tentu saja ini memiliki jangka waktu tertentu. Jadi misalnya selama 10 tahun tinggal di situ, terus kemudian dia sudah bisa punya uang, menabung ya karena dia usaha di situ, udah dagang di situ, kemudian dia membeli tanah ataupun membeli sawah ataupun membeli kebun dari hasil dia tinggal di situ. Maka dikategorikan ketika ini sudah bisa memiliki aset, dia sudah dikategorikan sebagai orang yang mampu, bukan lagi termasuk strata yang masyarakat tidak mampu gitu Lur. Karena gini loh, ini akan sangat berpotensi menabrak Pancasila kelima jika terus dibiarkan. Karena gini ya, kan skemanya adalah oke, ini orang tidak mampu ada berapa? Misalnya dari 1.000 orang di dalam suatu wilayah itu yang tidak mampu ada 1.000 karena kejadian kayak corona ataupun krismon gitu ya. Nah terus kemudian yang menempati tanah negara itu ada 200. Kalau yang 200 ini tetap tinggal di situ selama-lamanya, bagaimana dengan yang 800 yang juga mengalami kondisi yang sama? Jadi yang kami sebutkan dengan ada kemungkinan menabrak sila kelima ya ini tidak adil gitu loh. Jadi kalau mau ini dibatasi misalnya hanya sampai dengan batas waktu 10 tahun. Mau berhasil atau tidak dia merecovery perekonomiannya ini harus diganti gitu. Kalau memang dalam hal ini adalah kita bicaranya penempatan atau menempati atau mendiami tanah negara untuk mengembalikan recovery ekonomi gitu ya, dari masyarakat yang tidak mampu ya menjadi setengah mampu atau menjadi mampu gitu Lur. Karena kan logikanya gini ya, kan ya nggak mungkin gitu yang dapat dia lagi gitu. Sementara masih banyak masyarakat yang lain yang juga ya membutuhkan perhatian yang sama. Nah, makanya seperti kami bilang, ini sangat rentan sekali menabrak dengan Pancasila kelima. Apalagi kita tahu bahwasanya Pancasila kelima ini adalah sebagai dasar negara kita. Secara otomatis pasal yang tadi disebutkan pasal 15 itu ya undang-undang UPA tadi, maka itu akan menjadi lemah secara otomatis gitu loh. Jadi dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Bapak ini secara struktur ini akan tenggelam dengan sendirinya ketika kita bandingkan dengan situasi dan kondisi yang bersangkutan dengan keadilan sosial dengan masyarakat sekitar gitu loh. So sebelum kita closing edisi kali ini ya, kita ulik sedikit nih ya pengakuan Bapak ini kalau katanya beliau tergolong ekonomi lemah. Tapi inilah cerdasnya Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Beliau udah hafal luar kepala gimana cara bermain ya dalam tanda kutip gitu ya pejabat-pejabat seperti Bapak ini gitu loh. Apalagi ini mantan kepala seksi di Pemprov gitu loh. Nah piraku tuh boga ima-imacan gitu kan. Ya gak mungkin gitu loh, logikanya gak masuk. Karena ya kecuali ada something wrong gitu sama lifestyle beliau dan ternyata benar. Kebongkar deh kan. Iya akhirnya kebongkar gitu kalau ya ternyata Bapak ini punya istri 2 kan, mobilnya juga bagus, rumahnya juga 2 tingkat. Tidak mampu atau ekonomi lemah dari mana? Pamajikan kalau lagi boga mobil, ekonomi lemah dari Hong Kong. Oh yang pensiunan PU provinsi? Ya. Oh bukan orang miskin atau ini mah? Ini yang pensiunan tadi ngaku tidak mampu? Iya ini istri muda. Bukan orang, ha? Kayak lurah aja punya istri muda. Wah, ini mah ngebangun rumah penggantinya harus bagus banget. Ya. Ini rumah istri tuanya. Bagus, Rah. Oh, berarti waktu jadi ASN dulu di provinsinya juga lumayan ini. Ya kan, ini istri tuanya, yang ini istri mudanya. Ngakunya kita nggak mampu. Rumah saya, Rah. Ini rumah siapa, Rah? Yang tadi, yang pensiunan PU provinsi itu. Iya, betul. Ini rumah siapanya? Rumah yang tua. Istri tuanya. Tadi yang muda. Ngontrak-ngontrakin banyak? Banyak. Berarti kaya dong? Banyak. Oh berarti selama jadi ASN-nya dia kaya. Ya pelan tapi pasti gitu ya, Kang Deddy mulai masuk ranah mafia tanah yang menteri sendiri bilang nih. Ya kan Menteri ATR BPN tuh bilang. Ini tuh susah buat diberantas gitu, maksudnya mafia tanah gitu ya. Bahkan sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa diberantas. Ini Pak, mafia tanah itu sampai kiamat pun pasti akan ada. Kiamat kurang 2 hari pun itu masih akan ada. Selama apa? Namanya mafia tanah itu tindak kejahatan. Orang bertindak jahat itu pasti ada. Caranya gimana caranya? Ya udah, caranya adalah orang BPN harus kuat, harus proper, ya kan? Harus proper, tidak tergoda dan kuat, tegas dalam prinsip, tegas dalam menegakkan aturan. Itu aja cukup. Ya tapi kita patut bangga gitu sama nyali Kang Deddy Mulyadi ya.
yang nggak bisa kita anggap remeh gitu. Bahkan wajib kita acungin jempol. Kenapa? Ya karena Kang Deddy kita jadi tahu gitu kan siapa-siapa aja gitu oknum yang bermain di ranah kayak gini gitu. Mulai yang katanya mantan jaksa kan, ingat nggak tuh waktu itu? Terus ketua ormas ya kan, yang sampai melotot-melotot, ada juga aktivis ya kan yang nantangin KDM ya walaupun udah pada minta maaf gitu ya. Nah sekarang malah pensiunan dari Kasih Bimar yang ya bisa dikatakan ngotot sih enggak gitu kan, ya agak sedikit kekeh aja ya. Mungkin dia membela harta benda dia gitu kan, dan dia mengatasnamakan hukum, padahal tadi kita udah bahas bahwasanya apa yang dikatakan oleh beliau ini ya tenggelam ataupun gugur ya demi hukum itu sendiri gitu, karena masih ada sesuatu yang lebih besar dibandingkan yang diucapkan oleh beliau. Dan secara fakta ternyata terbukti bahwasanya beliau tidak termasuk dalam ekonomi lemah. Klasifikasi kayak perekonomian beliau ya termasuk menengah ke atas, bahkan mungkin ya namanya mantan pejabat gitu kan, boga mobil ya namanya orang punya mobil, nggak bisa dikatakan ekonomi lemah lah ya nggak. Jadi sebagai warga Jabar dan ya nggak salah juga gitu ya untuk seluruh rakyat Indonesia yang setuju nih sama kinerja dan sepak terjang KDM, ya udah semestinya kita dukung modelan pemimpin kayak Kang Deddy ini. Ya, jadi ya udah terjawab gitu. Kenapa akhir-akhir ini ya sama Kades Wadas terus ya kan nongol di feed gitu ya bikin video. Yang nggak taunya ternyata yang mereka yang dihadapi oleh Kades Wadas ini nih, ya kan Kades Jujun itu nggak kaleng-kaleng pemainnya lur gitu. Pantas aja Kades Wadas tuh ketar-ketir ya kan, jalan sendiri. Dan ya wajar kalau butuh apa ya disebutnya gubernur gitu untuk mendampingi beliau dalam mengerapikan hal ini, karena jujur aja kalau beliau sendiri atau bahkan beliau bersama dengan bupati belum tentu sanggup nih ngadepin model-modelan begini gitu ya kan gitu, karena mereka sendiri punya argumen, mereka sendiri punya pemahaman yang ya sebenarnya salah gitu kan, ya agak sulit juga gitu ngejelasinnya gitu loh. Dan oh iya satu lagi nih Nur ya, tadi ada yang menurut kami cukup menggelitik juga nih dari pertanyaan si Bapak gitu. Ya apa urgensinya, kan beliau sempat nanya gitu ke Kang Deddy, terus apa sih Pak urgensinya, kenapa dibongkar gitu. Nah menurut kami urgensinya udah sangat jelas, karena berapa kali KDM bilang gitu kan mau mengambil alih kembali tanah negara dan merapikan aliran sungai serta dikembalikan lagi fungsi sebagaimana mestinya. Ya sekedar informasi nih buat dulur semua yang belum tahu, kalau agraria atau pertanahan itu kan ada yang namanya zona ya lur ya, jadi kayak pemetaan lah gitu, mappingan. Nah ada zona merah, nah zona merah ini untuk industri gitu kan, nah terus kemudian ada zona kuning gitu kan, nah ini untuk pemukiman, serta zona hijau, nah ini untuk pertanian, perkebunan, perhutanan ya, termasuk ruang terbuka hijau lah kalau untuk di perkotaan gitu. Nah jadi ini sudah diatur gitu skala dan rasionya, sehingga pemerintah itu atau negara itu bisa lebih mudah mengendalikan apa yang namanya misalnya kayak banjir. Contoh gini, kalau ruang terbuka hijau ataupun zona hijau itu dibangun sebagai pemukiman, maka otomatis kan tidak ada penyerapan air, aliran air sungai terganggu gitu kan, karena kan termasuk daerah aliran sungai itu adalah zona hijau lur. Nah itu nggak boleh dijadikan pemukiman. Nah pemukiman itu sudah ditentukan titik-titiknya di mana saja gitu lur. Jadi maksud Kang Deddy adalah untuk merapihkan ini, karena rumusannya sudah dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Kang Deddy sebagai perwakilan dari pemerintah tentu saja berhak dan wajib ya kan memiliki hak penuh gitu, hak prerogatif untuk membuat semua ini kembali kepada zonanya masing-masing. Jadi nggak boleh saling pahili gitu ya, ketukar-tukar nggak boleh gitu lur ya. Oke, ya tujuannya apa ya? Cuman satu, untuk meminimalisir bencana, karena selama ini bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka yang terdampak bencana, kepada warga yang mengalami bencana itu sangat besar lur, dan ini terjadi rutin setiap tahun. Uang itu menguap begitu saja. Nah, Kang Deddy berusaha untuk mencari permasalahannya ada di mana. Nah, beliau membuat masalah ini diselesaikan dengan baik dan benar sehingga negara bisa menghemat, apalagi dengan situasi kondisi perekonomian yang seperti saat ini gitu lur. Oke?
Nah, buat lur semua yang memiliki pandangan berbeda tentang hal ini, sok silakan tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Jangan lupa buat lur semua yang suka ataupun merasa senang dengan adanya channel ini, silakan di subscribe dan juga di like dan juga di share. Oke lur, mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat lurku semua yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini memberikan informasi yang dulur butuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.